Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru indas sadamatil ula. Puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita sekalian masih diperkenankan untuk melanjutkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi khalifah di bumi ini, yang tentunya mengingat tugas kekhalifahan tadi adalah tugas yang sangat mulia, yang hanya kita kaum Adam yang menerimanya. Kita dituntut berlaku dan bersikap profesional. Jangan sampai terkesan bahwa kita itu jadi manusia seperti terpaksa, atau mungkin seperti kalau di barang salah produksi atau salah cetak. Kita betul-betul makhluk yang dipersiapkan untuk memakmurkan al-ardu ini, untuk tadi mengelola al-ardu ini, sehingga tercipta tatanan yang baik diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, saya ditugaskan oleh pimpinan wilayah Persatuan Islam Provinsi Jawa Barat, yang memang diantara program kerja atau program jihad PW Persis adalah silaturahmi jam'iyah dari PW ke PD asalnya, tetapi oleh PD lalu disebarlah ke PC. Jadi agar ada kesinambungan batin gitu, kesinambungan batin di antara strata jam'iyah ini. Sebab tidak akan ada PW kalau tidak ada PD, tidak akan ada PD kalau tidak ada PC, demikian pula ke bawahnya. Dan semuanya itu tidak menunjukkan lebih baik gitu. Tetap rumus kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Tidak berarti orang yang aktif di PJ lebih rendah daripada yang aktif di PC gitu. Atau yang aktif di PP tidak lebih baik daripada yang aktif di PC. Semuanya akan dikembalikan kepada niat lillahi kita, ikhlas apa tidak. Jadi surga itu bukan monopoli orang PP gitu kan. Juga orang PJ tidak usah minder gitu, atau jamaah sendiri tidak usah minder. Apalagi di Persis itu dari tingkat anggota biasa bahkan simpatisan dengan ulamanya itu kelihatannya tidak ada jarak. Beda dengan di tetangga kita kan, kalau yang namanya ulama atau ustadz itu kelihatan gitu kan. Di kita bukannya seperti itu. Dulu guru-guru kita pun sebetulnya terkadang disikapi atau umat menyikapi para guru itu seperti itu. Tetapi gurunya sendiri kan yang membatasi diri. Jadi takutnya kalau ihtiram sih boleh. Tetapi kalau terlalu ihtiram ditakutkannya nanti terjadi kultus gitu. Takdis malah kesananya gitu kan. Sehingga ada ungkapan mainnya guru lepat gitu kan. Masa guru salah? Nah itu nggak seperti itu.
Bapak dan Ibu jemaah sekalian, materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah tentang ma'iyatullah. Kalimat ma'iyatuh, al-ma'iyah itu adalah masdar sona'i sebetulnya, dari kalimat ma'a. Aslinya ma'a. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah belajar di diniyah ula atau di ibtidaiyah lagi kecil, ini kalimat ma'a ini kalimat yang pertama dihafal ketika hisab gitu kan, pelajaran hisab. Dulu ada matematika, ada hisab kalau dulu kan, dulu. Sekarang ada ya hisab. Jadi hisab itu wahid ma wahid yusawi isnen gitu kan. Mungkin di dunia sekarang ada ya. Dulu seperti itu. Isnen ma isnen yusawi arba'ah. Jadi ma itu ditambah. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kalimat ma'a sendiri secara bahasa itu bisa bermakna dzorob zaman, dzorob makan, bahkan bisa bermakna hal gitu. Dzorob zaman itu kalau rentetan kalimatnya menunjukkan waktu itu jadi dzorob zaman, zamani. Lalu kalau rentetan kalimatnya terkait tempat jadi dzorob atau apa? Jadi makani, dzorob makan. Hadirin hadirat, yang jadi topik bahasan adalah firman Allah surat 26 ayat 62, surat Asy-Syu'ara ayat 62. Itu tentang statement Nabi Musa alaihi salam ketika beliau dalam kondisi terpepet, kondisi yang sangat-sangat down gitu kan, sangat tertekan. Bagaimana tidak tertekan? Beliau dari semalam dikejar terus oleh pasukan Firaun dengan bala tentaranya. Tentunya kalau yang mendampingi raja itu biasanya pasukan elit kan, dengan pasukan elitnya yang tentunya dengan peralatan perang canggihnya gitu kan, mengejar Nabi Musa. Dikejar sampai pagi, ketemu mentok di depan Laut Merah. Ceritanya kan dari Mesir. Dikejar sampai di depan Laut Merah. Di depan lautan, di belakang pasukan elit dengan Raja Fir'aun. Kalau kita sudah seperti apa mungkin? Kalau kita mungkin sudah ngayuk-yuk, bahasa Sundanya gitu, apa itu ngayuk-yuknya? Sudah namruk gitu kan, namruk. Ke belakang ya pasti dihantam, ke depan makanya umat Nabi Musa yang hidup di padang pasir, bukan ahli berenang gitu. Jadi sekarang kalau gitu mah orang pesisir gitu ya, orang Legon, orang Pamanukan gitu kan, atau orang Pangandaran gitu kan. Ataslah sehari-harinya berenang di lautan. Pas ada masalah mungkin tinggal nyebrang ke sana, kemana, ke Nusa Kambangan atau ke Pulau Kalimantan kalau di sana. Mereka kan sehari-harinya di padang pasir gitu kan. Tiba-tiba sekarang dihadapkan lautan. Makanya sampai para sahabat Nabi Musa itu inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, kita dapat sekarang gitu kan. Nabi Musa pun sama kan, karena tidak dikasih tahu dulu oleh Allah nanti akan diselamatkan kan. Pokoknya an asri bi ibadi gitu kan. Kamu pergi malam hari dengan hamba-hambaku, gitu kan. Sugan teu moal panggih jeung laut gitu kan. Pas ketemu dengan laut bingung Nabi Musa juga. Tetapi spontanitas muncul kata-kata dari Nabi Musa ini yang tadi jiwanya sudah tersibuk, jiwanya sudah terbina, terpola dengan ajaran tauhid. Siapa yang membimbing Nabi Musa? Siapa yang mengajari Nabi Musa? Maaf, bukan profesor, bukan doktor, beliau tidak kuliah. Yang membimbing agama beliau adalah seorang ibu yang solihah. Siapa? Ibu solihah, bahkan suaminya pun gitu, raja kafir kan gitu kan. Kan
Musa alaihissalam itu dibesarkan oleh siapa? Oleh ibu Asiyah, yang sebetulnya suaminya sendiri itu tidak menghendaki. Dulu tuh ketika Fir'aun menerima masukan-masukan dari para penasehatnya, yang tadi suatu saat Fir'aun mengadakan rapat dengan para penasehatnya. Di rapat itu Fir'aun menyampaikan bahwa di suatu malam dia bermimpi gitu kan, akan dihancurkan kerajaannya oleh anak dari Bani Israel. Lalu rapatlah beliau dengan para penasehatnya. Ya akhirnya terjadilah keputusan atau lahirlah keputusan bahwa setiap bayi Bani Israel yang terlahir harus dikat. Nah kebetulan pada tahun itu lahir juga Nabi Musa kecil. Sampai ibunya kebingungan gitu. Siapa yang tidak sayang kan kepada anak? Sementara kebijakan penguasa nih harus diserahkan bayi ini untuk dibunuh atau dibunuh sendiri. Ya lalu Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya itu di sungai Nil. Bukan secara kebetulan, ini udah skenario Allah kan gitu kan, dihanyutkan. Lalu di sana di hilir ibu Asiyah sedang rekreasi di pinggir sungai. Tuh lewat si peti bayi itu ke depan Asiyah. Pasti dapat, gitu, dapat. Pasti dapat dilihat bayi ternyata. Kelihatan kan mana bayi Bani Israel, mana bayi kelompok Fir'aun gitu kan. Oh ini mah bayi Bani Israel. Udah siap-siap Fir'aun memberikan instruksi bunuh gitu kan. Tetapi ibu Asiyah langsung berbicara kepada suaminya. Misalkan dengan bahasa apa ya, tentunya baginda atau baginda, tolonglah bayi yang ini mah gitu kan. Bayi yang ini mah jangan dibunuh untukku saja. Seneng banget aku tuh lihat bayi ini gitu. Ya tentunya Fir'aun dengan ini menunjukkan bahwa ibu Asiyah juga bukan jago merayu gitu kan. Tapi yang namanya istri raja pasti cantik kan. Mau mungkin istri raja bodoh gitu kan, atau tapi istri raja gitu kan, wajahnya tidak pasti yang tercantik gitu kan. Apalagi terkenal kan Fir'aun sangat kaya raya dan juga sangat kuat kerajaannya. Tentunya istrinya sangat cantik. Tapi saya nggak punya putra beliau. Nah karena bujukan dari sang istri tercinta, akhirnya di ACC kan gitu. Gak tahu padahal itu benar yang akan menghancurkan kerajaan. Lihat. Lalu dibinalah oleh ibunya tadi. Makanya betul kata Rasulullah, al-ummu madrasatul ahliyah. Ibu itu adalah madrasahnya keluarga. Jadi suksesnya seseorang itu tergantung sejauh mana ibu tadi mendidik anaknya. Jarang bapak-bapak makan jarang di rumah ya. Kalau yang ASN atau karyawan pasti sejak pagi sampai sore itu nggak ada di rumah. Malamnya pulang kerja capek, gitu kan? Istirahat. Pas didekati anak capek jangan seperti itu. Banyak seperti itu. Tapi ibu-ibu kan 24 jam. Makanya pasti jadi madrasahnya keluarga, madrasah aulad. Dan itu terbukti. Musa walaupun hanya seorang anak angkat, tetapi bisa dibina oleh ibunya menjadi manusia yang paripurna. Kuat fisiknya, kuat juga keilmuannya, kuat keimanannya. Bukti kuat fisiknya beliau ketika berdesakan kan, ketika beliau udah kabur gitu kan, berdesakan beliau bisa jadi pemenang, atau beliau bisa merebut tempat dari orang-orang yang tinggi besar.
Bahkan maaf, juga beliau jago berkelahi. Itu ada orang berkelahi kan antara Kipti dan Bani Israel berkelahi. Sekali nyabok nggak goler gitu kan. Mick Tyson seperti itu nggak? Mungkin seperti itu ya gitu kan. Dulu kita mengenalkan Mick Tyson seperti blok gitu kan langsung. Nah ini mah Musa mah sekali gitu langsung gitu kan mati. Berarti lebih hebat dari Mick Tyson. Ukurannya sekali itu sampai justru itu yang jadi marahnya Firaun tuh kan gitu kan. Jadi marahnya Firaun itu diantaranya. Ibu sekalian, nah itu. Nah hasil dari binaan ibu yang solihah tadi, sehingga pada saat-saat kritis seperti itu Musa bisa mengeluarkan setiap statement, kala inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak akan terkejar. Tidak akan terkejar gimana? Itu udah kelihatan pasukan kan? Udah kelihatan dengan pedangnya, dengan tombaknya. Kalau sekarang mungkin dengan apa? Dengan tanknya, dengan mitraliurnya, pistolnya kan gitu. Mau nggak kesusul gimana? Tetapi Nabi yakin. Apa yang menyebabkan beliau yakin? Tadi bimbingan, didikan dari seorang ibu yang solihah. Makanya ibu-ibu itu, apalagi di kita kan persistri, disiapkan dari pemudi atau dari himi, bahkan dari sekolahnya juga di UG gitu kan. Itu dibina sangat. Agar nanti menciptakan, melahirkan kader-kader yang mumpuni gitu kan. Kader-kader yang kuat. Dan insya Allah gitu kan, apa yang dialami atau prestasi yang dicapai oleh Musa alaihissalam itu bisa dicapai juga oleh para putra ibu-ibu sekalian apabila pola pendidikannya, pola pembinaannya seperti apa yang dilakukan oleh Bunda Asiyah tadi. Bagaimana Bunda Asiyah dengan ikhlasnya, dengan gegemnya gitu kan, dengan tulatannya membina, mendidik Musa sampai menjadi orang yang soleh dan kuat pendiriannya. Ini tadi terbukti ketika menghadapi situasi yang kritis, inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya ma'iya bersamaku. Rabbi Tuhanku sayahdi. Dibalik dulu ya. Harusnya inna rabbi ma'iya kan gitu kan. Isim innanya itu kan rob ya. Ma'iya itu adalah khobar. Biasanya kalau jumlah bahasa, jumlah kata-kata atau kalimat dibalik di dalam bahasa Arab itu menunjukkan spesial. Seperti dalam takbiran kan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak walhamdulillah gitu kan, biasanya walhamdulillah. Tapi ini dibalik walillahil hamd. Ini menunjukkan sesuatu yang spesial, beda. Gitu kan, beda. Ini juga sama. Inna ma'iya rabbi. Dan mengartikannya sesungguhnya Tuhanku bersamaku gitu kan. Kalau tadi mengartikan walaupun kalimatnya inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, itu salah. Harus mengartikannya itu inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Lihat saja terjemahnya ya. Seperti itu kan. Itu artinya spesial. Banyak sih sebetulnya kalimat-kalimat yang didahulukan atau dibalik itu menunjukkan sesuatu yang spesial. Terkait kalimat ma'a tadi, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menafsirkan bahwa ma'iyatullah itu terbagi dua. Yang pertama adalah ma'iyatul khassah, yang kedua ma'iyatul ammah. Ma'iyatul ammah itu meliputi seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Kata beliau, al-ma'iyatul ammatu wa hadha an-naw'u min anwa'il ma'iyyah. Al-muradu bihi annallaha ma'a jami'il khalqi bi ilmihi. Jadi ma'iyatullah terhadap seluruh makhluk ini dengan ilmunya. Jadi kalau kita melihat
di seberang sana ada pohon. Padahal saat ini di pohon tersebut ada daun yang jatuh. Kita nggak tahu kan, nggak lihat. Allah tuh tahu. Nah itu ma'iyatul ammah. Kalau saat ini misalkan ada virus apa kemarin itu namanya teh? Omikron gitu ya. Omikron gitu kan. Ini tuh datang ke kita atau enggak? Allah tahu. Atau di rambut kita sekarang ini ada satu makhluk apa? Ketombe misalkan kan, sangat kecil yang bisa Allah tahu. Itu ma'iyatul ammah. Dari sejak yang kecil sampai yang besar. Planet yang terbesar, matahari berjalan dari timur ke barat, dari masyrik ke maghrib, bulan juga yang ngelilingi kita, itu atas ma'iyatullahil ammah. Tidak ada satupun di alam raya ini yang bergerak, yang baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, yang tanpa ma'iyatullah. Itu ammah. Ini tauhid tingkat tinggi ya. Tauhidnya tinggi. Apalagi nanti yang menyangkut kita, gitu kan. Kita sampai bergerak dari rumah ke majelis atau ke masjid ini, kita sampai duduk, sampai mendengarkan tausiah, itu ma'iyatullah. Ammah. Bimana al-ihatatu wasyumulu. Fahuwa mutalli'un ala khalqihi. Allah tuh gini ke makhluknya, mutalli gitu kan. Bahasa Sunda moncongok gitu. Dulu yang pakai bahasa seperti itu adalah ayahnya Al-Ustaz Rahmat, Ustaz Akhyar gitu. Sundanya bagus banget gitu kan. Kalau saya walaupun ya dengan Al-Ustaz tuh memang ada kaitan dengan istrinya beliau, kaitan bau-bau baraya gitu. Tapi bahasa Sunda saya jelek gitu. Padahal lahir di Cibeber gitu. Ma'iyatullah. Allah itu mutalli'un, mencongok gitu kan. Mutalli'un ala khalqihi, atas semua makhluk tadi. Lalu syahidun alaihim wa alimun bih, menyaksikan dan mengetahui segalanya. Kalau sudah begitu, masih sanggupkah kita maksiat? Masihkah atau masih maukah kita menunda-nunda ketaatan? Sekedap dari sholatnya seperti itu kan. Nah, Allah melihat, Allah melihat. Apalagi sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi kita masuk ke Ramadan. Ramadan itu bulan yang sangat dinanti-nantikan. Karena apa? Karena fadilah dari ibadah yang kita laksanakan itu nilainya lebih daripada ibadah yang dilakukan di luar Ramadan. Itu sengaja kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya banyak dalam Al-Qur'an tentang ma'iyatullahil ammah. Yang selanjutnya adalah ma'iyatul khossah. Kata Ibnu Az-Zawji, wa hiya ma'iyatul itla'i. Nah, ini ma'iyah khusus perhatian. Kalau tadi mas secara umum, ini mah ada perhatian khusus dari Allah tuh. Ma'iyatul itla'. Wan nusrati. Ma'iyah pertolongan. Udah khusus nih. Wa ta'yin, penguatan. Wa taufiq, hidayah. Nah, yang empat ini khusus, tidak diberikan kepada semua makhluk. Tidak diberikan ke hewan gitu kan. Walaupun tarik ngagogogna itu tidak diberi taufik oleh Allah kan gitu. Tetapi manusia beda, diberi ma'iyatut taufik. Dan tidak semua manusia lagi diberi ma'iyatut taufik, makanya khassah gitu kan. Al-itla, perhatian juga sama. An-nusroh, malah An-nusroh ini seperti tadi apa yang disampaikan oleh Musa alaihissalam, inna ma'iya rabbi sayahdin. Betul-betul Tuhanku itu akan menolongku, akan memberi petunjuk kepadaku. Makanya tadi lalu Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan kalimat ma'iyatullah di dalam Al-Quran
Terbagi 5 kata beliau. Yang pertama adalah as-sahabah. As-sahabah ya. As-sahabah itu dibersamai, disarengan, dibarengi. Mana sahabatnya gitu. Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Fatah surat ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari rahamau bainahum. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang ma'ahu. Ma'ahu di sini artinya sahabahu atau yusahibuhu. Orang-orang yang bersahabat dengannya. Bersama di sini artinya bersahabat dengannya. Ya, kita tahu siapa sahabat Rasulullah. Sikapnya seperti apa? Asyidda'u 'alal kufar. Mereka tegas. So, kalau sekarang bilang keras biasanya agak gitu kan. Tegas gitu kan. Tegas. Syadid. Keras terhadap orang kufar, orang-orang kafir. Kafir ini adalah julukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebetulnya julukan asli kafir itu diberikan oleh Allah kepada manusia yang sudah meninggal. Kepada manusia yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup, Allah belum memvonis 100% kafir. Makanya kalau kita buka-buka Al-Quran, kalimat ya ayyuhalladzina kafaru itu hanya ada satu di surat At-Tahrim kan? Ayatnya cari aja, pendek At-Tahrim. Beda dengan ya ayyuhalladzina amanu, kalau nggak salah ada 87 gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Banyak banget. Ini juga menunjukkan bahwa kualitas kafir itu jauh sangat rendah di bawah mukmin. Dan itu Allah ucapkan ya ayyuhalladzina kafaru nanti di akhirat. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yauma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang kafir, kan pakai fi'il madhi ya. Wahai orang-orang yang sudah kafir gitu. Beda dengan yang masih hidup di dunia, pakai kalimatnya pakai isim fa'il kan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hei orang-orang yang sedang kafir. Jadi ada harapan. Mungkin setelah mendengar pengajian ini dia masuk Islam, mungkin minggu depan, mungkin tahun, apa mungkin ketika mau syakaratul maut. Makanya Nabi sampai berupaya kuat mengajak pamannya Abu Thalib ketika sedang sakit keras. Bukan paman kalau di kita mungkin dalam bahasa Arab kan am ya, am itu saudara dari ayah, uwa kayaknya gitu kan. Sebab ayah Nabi Muhammad itu Abdullah kan bungsu, Abu Thalib kakaknya. Mun bahasa urang mah wah maknya wah gitu kan gitu kan. Maknya itu mau sahadat. Uwa teh bebelana ka abdi teh kurang kumaha. Abdi bade anu ngarogahala wah siap dihareup. Abdi butuh bantuan, wah nulungan. Nah gitu. Abdi teh hayang mulang karima ka wah gitu kan gitu. Kita aja yang manusia biasa, itu bukan Rasul, tentu ingin berbuat baik kepada orang yang berjasa kepada kita kan. Misalkan kita teh dari kecil menjadi sekolahkan, misalkan gitu kan, ku orang tua kita teh, ku uwa atau ku paman atau siapapun gitu kan, memberi bantuan kepada kita. Lalu kita sukses, kita jadi orang. Pasti ada niatan di dalam diri kita untuk membalas budi, membalas kebaikan orang yang telah berjasa kepada kita. Nabi pun sama. Beliau merasakan bagaimana Abu Thalib itu baiknya kepada beliau. Bahkan ketika Nabi masih kecil, Nabi diajari bisnis, diajari usaha oleh siapa? Oleh Abu Thalib. Sehingga dibawa ekspedisi perdagangan ke luar negeri kan,
ke luar negeri, sampai bertemu dengan pendeta-pendeta itu kan, sampai mewasiatkan, Abu Thalib hati-hati, jaga ini anak, sampai seperti itu. Jadi pengorbanan yang diberikan oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Kita mah nggak ada apa-apanya. Maca sholawat kemelin kan kita punya. Maca sholawat tuh di kita mah kan yang namanya baca sholawat itu tidak di acara formal kan gitu kan. Tetapi sabda Rasulullah, man shalla alayya sholatan sallallahu bihi asyron, itu pasti. Ketika kita satu kali baca sholawat, malaikat mencatatannya dengan 10 kebaikan. Di mana ada sholawat? Ada di sholat sunat, ya, di tasyahud. Pasti baca Allahumma sholli ala Muhammad. Tisah sholat dalam bentuk baca Allahumma sholli ala Muhammad. Terus di mana di nguping adan, lah hari-hari adan-adan gitu kan. Beres adan hari-hari baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Adan itu dakwati tammah, panggilan yang sangat sempurna. Tidak ada lagi panggilan yang lebih hebat di dunia ini kecuali ad-da'wati tammah, dan pemiliknya adalah Allah. Bukan milik siapa-siapa adan itu, kepunyaan Allah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qaimah. Juga salat yang akan didirikan ini juga milik Allah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kan? Juga ketika kita membaca al-hadis, pasti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering baca hadis gitu. Beda baca postingan heureuy gitu kan sekarang musim postingannya. Agak sekali, nggak apa-apa, manfaatkan itu dari Allah. Segala kemudahan, segala fasilitas enak, fasilitas suhulah yang kita dapatkan sekarang itu semuanya dari Allah. Jangan alergi, otomatis kafir speaker mah, HP di kafir, itu jangan seperti itu gitu. Aslinya kita yang punya itu kan, aslinya kita yang punya. Cuma karena kita kurang mendalami, kurang mengkaji kitab kita, iya akhirnya diambil oleh orang lain. Tempo hari ada postingan yang agak viral juga tentang B.J. Habibie waktu muda. B.J. Habibie waktu muda, beliau kan mahasiswa di Jerman. Nah, ketika beliau masih studi di Jerman tadi, beliau itu selalu jadi ranking 3 di kampusnya tuh. Ranking hiji 2 nanti si Yahudi tadi. Sampai Habibie bingung. Ditanya si 2 Yahudi tadi, yang satu laki-laki, yang satu perempuan ya. Ari kalian berdua teh cenah pinter-pinter teuing naon rumusna sih cenah gitu. Da saya teh kurang kumaha, IQ saya tinggi gitu kan. Yang tetapi hese ngalehkeun kalian mah cenah gitu. Asalnya si 2 Yahudi tadi tidak memberitahu. Karena sering terus ditanya. Begini Mr. Rudi, kan Rudi di sana ya panggil Mr. Rudi. Rahasia kami itu sebetulnya itu adalah senantiasa membaca Al-Quran. Ngarenya gak tuh Habibie gitu. Yahudi baca Quran gitu. Itu gimana ceritanya? Kalian bisa baca Al-Quran, kalian kan Yahudi bukan Muslim gitu kan. Begini, setiap jam 2 atau jam 3 pagi kami tuh bangun, lalu mandi, lalu pakai pakaian yang paling bagus, paling bersih, lalu buka Al-Quran. Setelah kami baca Al-Quran, otak jadi encer, tercengang. B.J. Habibie dibilangin seperti itu. Makanya kalau kita buka surat Al-Muzammil kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, kum kan yang pertama,
tugasnya tuh sholat tahajud, nisfahu awin kusminhu qalila uzid alaihi warotil kan, rotil, baca Al-Quran dengan tartil. Makanya mungkin kenapa di Persatuan Islam tahfidul Quran itu tidak begitu gitu ya, tidak begitu populer gitu kan, dari dulu gitu kan. Ustaz Abdurrahman mengkader para muridnya dari mulai Ustaz Ustaz Ali Ghazali, Ustaz Akhir Syuhada, Ustaz Usman Solehuddin, Ustaz Dikin, Sodikin, semuanya itu kan nggak ada yang tahfidz Quran gitu kan. Tapi keilmuannya kita akui kan, tidak ada yang bisa menandingi sampai sekarang. Dengan apa? Itu kerotil, lebih pendalaman. Kalau kita akan merasa puas dengan hadis man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf itu dibalas dengan asyru amsalihah, 10 kebaikan. Oh, tamat Al-Quran ke tamat macana we ini numpeng gitu kan. Sigana dising-sirikan ku Yahudi tadi mah gitu kan. Kok tumpeng eta tamat hatam Quran, ya syukur sih boleh saja. Tetapi kita lupa bahwa Rasulullah memberikan janji membaca satu huruf dengan 10 kebaikan itu hanya baru baca. Nah artinya harusnya kita termotivasi. Kalau baca saja satu huruf dihargai dengan 10 kebaikan, bagaimana kalau kita mengkajinya? Bagaimana kalau kita memposisikan diri jadi Hasan, bisa menafsirkan Al-Quran yang di masa itu belum ada yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Sabara miliar kebaikan tak Hasan. Atau memposisikan diri kita seperti Al-Maraghi, seperti Ibnu Katsir, seperti Al-Qurtubi. Berapa triliun kebaikan. Bahkan kalau kita bisa menggali semuanya ada di Al-Quran, bisa menjadi seperti Ibnu Sina yang sampai sekarang karya-karyanya jadi rujukan seluruh universitas kesehatan. Berapa triliun kebaikan. Dan janji Allah itu tidak akan bohong. Itu sebetulnya motivasi. Disebut yang kecil, kita harusnya lihatnya yang gedenya gitu kan. Kita mah udah puas gitu kan. Ramadan, kurang 5 kali hatamil Ramadan ini kan seperti itu. Pertanyaannya, dari khatam tersebut kita dapat apa? Umat dapat apa? Generasi kita dapat apa? Ini yang harus kita kaji ulang, yang harus kita rumuskan kembali. Hadirin hadirat jamaah pengajian. Nah, si Yahudi tadi seperti itu. Dia mengkaji dalam. Tetapi tadi tujuannya untuk Qur'anullah, Islamullah, hanya sebagai ilmu. Tetapi dia menyadari apa yang dibaca, apa yang diteliti, apa yang dikaji di Al-Quran itu membuat otaknya jadi cemerlang. Jadi, walladzina ma'ahu. Nah demikian pula dulu para sahabat Rasulullah membersamai Rasulullah itu seperti apa? Kita lihat yang paling dekat yang disambungkan dengan pertolongan Allah An-Nasr. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu membersamai Rasul dari Makkah ke Madinah, lalu masuk ke apa? Gua Thur kan? Gua Thur. Kalau di kita mungkin pelarian itu susah dilacak. Misalkan dari Ciganitri kemana ke apa? Ke kota itu ya, misalkan dari Ciganitri ke Pajagalan misalkan, itu susah dilacak karena memang tanahnya seperti ini. Kalau dulu itu kan padang pasir, kelihatan bekas kaki itu. Keluar dari rumah Rasulullah tuh, pas masuk, pas nyampe ke depan pintu guanya tertutup. Ya kata kisahnya kan ada apa? Pakai apa? Sarang laba-laba. Malah katanya ada burung merpati. Tetapi itu riwayatnya setelah ditelusuri ternyata nggak ada yang valid gitu.
Yang jelas penglihatan kaum kafir pada saat itu tidak ada perhatian ke arah sana. Mungkin kisahnya sudah menyebar gitu kan. Sampai-sampai Syekh Utsaimin kan menyebutkan, ya ulama Timur Tengah menyebutkan nggak ada yang sahih riwayatnya gitu kan. Nggak ada yang sahih. Kalau yang menyatakan seperti itu harus dibuktikan memang dengan. Akan tetapi yang harus kita ambil hikmahnya atau pelajaran dari sini adalah bagaimana ketika idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau wahai Abu Bakar bersedih, sesungguhnya Allah ma'ana, bersama kita. Bersama ma'ana di sini artinya nasorona, menolong kita. Nah, kedua ayat yang dialami oleh kedua nabi ini, baik Nabi Musa alaihissalam dulu ketika dihadapkan dengan Laut Merah dan di belakangnya pasukan elit Fir'aun, dan juga yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar di gua sempit tersebut, yang di depan itu adalah mereka para pembunuh bayaran, algojo sadis. Tetapi kata-kata yang atau statement yang keluar dari Rasulullah, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana. Kinten-kinten lamun urang dikitukeun ku ustad misalkan gitu kan, cek ustad teh yeuh infak zakat sedekah ka mah ya PJTU KLP nya KLP KLP zakat. Cek ustad teh nu zakat pasti bakal ditulungan ku Allah. Dah abdi mah biasa nyalira sekaya gitu kan, terbiasa sendiri bisa kan. Tang. Kata siapa kemarin itu waktu Allah yarham Ustad entang mutar masih ada. Mikeun zakat ku sorangan mah cenah gitu kan. Eta teh teu nyunah gitu. Da sunahna zakat mah dipasihkeun ka amilin. Jadi ketika kita memberikan zakat langsung face to face, misalkan apa itu, ada dua madorot yang harus kita perhatikan. Yang pertama, itu bisa menimbulkan rasa riya, rasa superior di muzaki. Lamun teu ditulungan ku urang, karena ada seperti itu kan. Si eta meni eueuh ngulang tari mana ka urangnya sakitu keur sangsara nama. Nah seperti itu kan, memang bukan hak dia itu kan, memang harus dikeluarin. Terus yang nerima nanti akan inferior, akan merasa kecil. Tetapi dengan lembaga, dengan amilin yang di kita alhamdulillah lembaga amil zakat, pusat zakat umat PJTU sudah sudah diakui sesuai dengan undang-undang, baik itu disahkan oleh Dewan Hisbah dan juga diakui oleh negara itu kan sebagai lembaga amil zakat resmi. Apa tadi? Ketika mereka kaum duafa menerima dari laz itu tidak akan ada rasa kehutangan budi. Kan bersih. Jantan mau apalin misalkan si akang eta teh, si akang anu pakir tadi teh menerima zakat dari Pak Haji misalnya gitu kan. Kan kalau langsung mah ketemu teh gitu kan, ada rasa gitu sungkan gitu. Tapi karena lewat PZU dulu, kelewat amilin, benar teh hari-hari dah kita mah bisa seperti itu. Jadi dia merdeka, nggak tertekan. Kan Islam nggak boleh, tidak ada dominasi antara manusia di dalam Islam, nggak ada, tidak ada, tidak ada lebih kuat atau lebih lemah, nggak ada di dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum, beres gitu kan. Walaupun luhar-loher di emper masjid seperti Abu Hurairah gitu kan, dibandingkan jeung Abu Bakar hadisnya lo basaha gitu kan. Dalam segi keilmuan Abu Bakar Abu Hurairah gitu kan. Abu Hurairah
Walaupun persahabatannya dengan Rasul hanya sebentar. Abu Bakar timimiti asup gitu. Tapi dari segi keilmuan gitu kan, kita lebih sering membaca radhiyallahu anhu kepada Abu Hurairah daripada kepada Abu Bakar. Itu fakta kan gitu kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah banyak hadisnya. Sehingga oleh mereka yang anti sahabat Nabi dicap, wah produsen hadis palsu gitu kan. Ya orang-orang yang sebelah kan Syiah ya, seperti itu mencapnya kepada Abu Hurairah. Hadirin sekalian, la tahzan innallaha ma'ana. Ini juga berupa makna yang kedua dari ma'iyatullah al-khassah. Yang ketiganya kalimat ma'a bimakna alima. Ini seperti di surat Al-Mujadilah ayat 7. Singkatnya saja, wala adna min dzalika wala aksaro illa huwa ma'ahum aina makan. Kesananya tidak ada yang 3 kecuali 4-nya Allah, tidak ada yang 5 kecuali ke-6-nya Allah, seperti itu kan. Wala adna min dalika wala aksaro min dalika wala adna, dan tidak lebih banyak sebuah komunitas, tidak lebih sedikit dari sebuah komunitas itu huwa ma'ahum, kecuali Allah mengetahuinya. Berapa yang hadir di masjid ini sekarang? Orang kadang ngetangguh lah, kadang ngetangguh lah buat tidur gitu. Allah musta'an. Illa huwa ma'ah alima. Nah itu. Jadi terkait mayatul khassah tadi. Yang keempatnya adalah bimakna indah. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ay lima indakum. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat dan Injil. Dan itu benar. Dan ada kelompok ahlul kitab yang sekarang masih agak dekat-dekat dengan kita, yaitu kelompok ortodok ya, ortodok. Seperti yang ada di sekarang negara apa yang sedang perang, Rusia ortodok. Bahkan di sana itu Islam jadi agama terbesar kedua di Rusia. Beda dengan negara Eropa, ya dengan negara-negara Eropa. Hatta pemimpinnya itu, baik itu presidennya atau siapa, itu agak gitu kan, seperti Belanda, seperti Jerman, agak-agak Islamfobia. Tetapi kalau Rusia malah, gitu kan. Tempo hari ketika meresmikan masjid yang terbesar di Rusia itu, sampai Presiden Turki Tayyip Erdogan juga datang. Ini menunjukkan seperti apa. Makanya terkait sekarang perang dengan Ukraina tuh kan, gitu kan, terlihat kubunya kan kemana. Ada yang ke Ukraina, ada yang ke Rusia. Kalau secara ya kayak kita kan memang tidak boleh sih memihak kepada yang bertengkar gitu kan. Malah Islam tuh menganjurkan fa aslihu zata akhawaikum gitu kan. Damaikanlah kedua. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik bagi yang ya tadi tidak terlepas dari berbagai kepentingannya ini gitu. Yang ujung-ujungnya yang tadi kalau dilihat selintas Bank Dunia, tetapi di ujung kalau kita telusuri di belakangnya adalah kepentingan antara tauhid dan syirik gitu. Kesana. Itu. Wa aminu bima anzaltu, mereka itu diperintah beriman kepada Al-Qur'an yang membenarkan isi Taurat dan isi Injil. Kenapa ada 2 orang Yahudi tadi sampai mempelajari Al-Quran? Karena mereka yakini bahwa ini Al-Quran ini benar. Sebaliknya kita terkadang ada tasykik di dalam hati gitu kan. Ada keraguan. Nah itu yang berbahaya. Sehingga menyikapi satu ayat itu terkadang untuk mengamalkannya gitu kan masih mengulur-ngulur waktu atau masih setengah-setengah. Dan yang terakhir makna ma'a itu adalah ala, seperti di surat Al-A'raf ayat 157.
Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, wa azzaruhu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nura, dan mengikuti cahaya alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan oleh Allah ma'ahu, alaihi, cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran itu nur, cahaya, artinya yang bisa menerangi kegelapan. Jadi kalau tidak ada Al-Quran, alam ini gelap. Dengan Al-Quran jadi terang benderang. Dan itu bisa kita rasakan. Bagaimana kita bisa nyaman ada di jamiah, gitu kan? Yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan komunitas lain yang tidak berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Beda. Kita merasakan bahwa segalanya serba terbuka. Setiap anggota jamaah, bahkan simpatisan dipersilahkan, tidak otokritik. Sampai hatta lembaga fatwa di kita, Dewan Hizbah, itu membuka open, silahkan. Kalau ada hasil keputusan Dewan Hizbah yang bertentangan dengan Al-Quran atau dengan As-Sunnah, atau salah mengambil keputusan, silahkan. Terbuka. Tidak hanya naon, enggak seperti itu. Di Persis nggak seperti itu. Di Persis terbuka. Khazanah keilmuan dibuka seluas-luasnya. Bahkan alhamdulillah sekarang dengan sudah berdirinya Unifi, kan ya, Unifi udah berdiri. Unifi ini menunjukkan bahwa kajian keilmuan di kita semakin meningkat. Dan bukan hanya di pusat diri ini, mulai di seperti Garut sudah ada, di Jakarta juga sudah ada. Dan insya Allah mungkin kedepannya seiring dengan bertambahnya demografi penduduk akan ada di setiap daerah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait ma'iyatullah yang khusus ini dikisahkan di dalam Al-Quran kepada Nabi Musa bersama Nabi Harunnya sebetulnya, kan. Di ayat lain ada inna ma'akuma, itu kan bahasanya seperti itu. Juga diberikan kepada Rasulullah juga dengan Abu Bakar. Nah, Allah juga membuka kesempatan kepada selain nabi-nabi tadi, kita bisa mendapatkan ma'iyatullah. Yang pertama adalah komunitas sobirin, kelompok orang-orang yang bersabar. Naon sabar teh Bu? Sabar we. Suatu ketika Rasulullah sedang lewat dengan Anas bin Malik ke Makbaroh. Makbaroh itu apa? Kalau di kita mah TPU, gitu ya, tempat pemakaman umum. Namun Makbaroh di sana mah bagi yang sudah pernah ke Timur Tengah, kan Makbaroh tuh bersih ya, gitu. Tanahnya, pertama tanahnya pasir, yang kedua tidak ditumbuhi pohon-pohon. Kalau di kita mah kadang-kala masuk ke komplek pemakaman teh hararium, gitu kan, hararium. Terus bau kembang nanti seng gitu kan, sampai lewat tuh bangkit kita buluk-buluk tuh sampai seperti itu, gitu di kita makan. Kalau di sana enggak sih, kan. Dan juga sesuai dengan instruksi Rasulullah, itu kan, tidak dinamai, itu kan, tidak tertera di sana misalkan si A bin si B, gitu kan, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Kata Ustaz Sidik Amin macam nomor HP itu kan, nggak seperti itu di sana. Pokoknya batu gitu kan. Atau gimana cina kalau kita mau ziarah, gitu kan. Apalagi seperti Baki kan luas gitu kan, luas gitu kan. Lucunya kan kalau di kita mah di Indonesia gitu kan, kuburan digusur, dibikin perumahan atau hotel. Kalau di sana saking ingin-inginnya gitu kan, anggota keluarganya dimakamkan bersama para sahabat gitu, sampai diluaskan, hotel-hotel dibongkar juga. Sampai sekarang luas seperti itu tuh. Itu dilebar. Dulunya mah nggak seperti itu, Baki itu sedikit.
Ya yang dekat Masjid Nabawi. Gitu. Sampai seperti itu. Jadi ingin sampar makam tajeng ya Rasulullah. Udah nggak jadi jaminan kan? Gitu kan makam di sana kita misalkan bisa da Abu Jahal Abu Lahab mautnya di situ kan tidak jadi jaminan gitu kan. Oh kita mau pupus lagi di Mekah gitu kan kayak gitu. Abu Jahal ya Abu Lahab di Mekah itu meninggalnya. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Stressingnya di kalimat innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, isti'anlah kalian, memohonlah pertolongan. Jadi kalau melihat wazannya fil amr berarti wajib. Isti'an itu wajib. Bahkan bagi kita mah bukan lagi hanya sebagai doa, harapan dan keinginan pertolongan Allah itu, bahkan jadi pernyataan. Jadi pernyataan setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Statement kita nasta'in itu hanya kepada Allah. Ya kan? Dibalik lagi iyyaka nasta'in. Bukan nasta'in iyyaka. Artinya spesial banget urusan minta tolong mah hanya kepada Allah. Makanya tidak dibenarkan kita meminta tolong ke selain Allah. Hatta sebetulnya meminta tolong kepada sesama orang pun itu, gitu kan? Bukit di dalam hati kita. Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan harus di dalam hati kita meminta tolong itu kepada Allah, gitu kan? Ini hanya wasilah. Gitu. Puntenlah pangyanakeun sesuatu misalnya gitu. Hakikatnya kepada Allah, gitu kan? Mohon tolong. Nah di ayat ini lebih diperjelas cara-cara memohon pertolongan kepada Allah itu, yang pertama bisobri, yang kedua dengan as-sholat. Bahkan di ayat sebelumnya ketika menjelaskan tentang Bani Israel, Allah menyebutkan wasta'inu bisobri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan memohon tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Jadi dalam surat Al-Baqarah ini sudah 2 ayat yang mendefinisikan atau yang mensyaratkan memohon pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Artinya harus kita perhatikan, harus kita cari tahu sabar yang seperti apa. Tadi Anas bin Malik dengan Rasulullah ketika lewat ke Makbarah, ada seorang ibu-ibu yang sedang menangis, ngakukuk nangis. Tahku Rasulullah tadi cariosan sing sabar gitu kan, pas papasten ya seperti itu kan. Nah atuh celengkeung teh gitu kan si ibu tadi, anjeun mah cenah teu ngalaman cenah musibahna gitu. Teu ngarasakeun gitu kan bahasa kita kan gitu. Kuring yo anu nyerina nu peurihna gitu kan, seperti itu. Nah setelah itu diharewasan ku Anas bin Malik. Nu tadi teh Rasulullah. Hah? Rasulullah cenah gitu kan. Lalu setelah itu dia datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah, hapunten sugan teh tadi sanes Kanjeng Rasul ya kan, anu nyarios kitu teh abdi teh teu ngaliuk teh dengahan gitu kan. Walau sada bersedih, kata Rasulullah, innama sabru indas sodamatil ulam. Innama sabru, sabar mah indas sodamatil ulam, ketika tamparan pertama gitu. Ketika peristiwa itu terjadi, nah itulah gitu kan. Ada guys 2 jam sabar gitu kan. Dapat musibah, kukuleran hulu, kukurentelan, nyoehan baju, guys gitu. Hanya sabar, salah saya gitu. Justru ketika terjadi pada saat itulah. Nah di sini disebutkan as-sabru was-sholat. Artinya yang pertama as-sabru itu adalah, kata mufasir, sebagian mufasir, as-sabru itu upaya fisik, was-sholati itu upaya psikis. Jadi kita berikhtiar itu selamanya harus dengan 2 cara, dengan fisik dan juga dengan psikis. Gak bisa kita manusia hanya dengan 1 cara. Ketika seseorang duduk aja di masjid, ya Allah gitu kan, hayong rezeki, hayong seurartos, hayong beunghar gitu. Tapi tengah lengkah dia masih di masjid terus gitu kan. Ditegur kan sama Rasulullah ya. Ente macam sapopoe sapeuting di masjid ditinggal itu getol gitu kan, dekua gitu kan. Terus cenah ari ente dahar di mana? Ini yang menjamin teh saudara saya yang di pasar. Tuh, surga mah cenah dulu ente anu di pasar seperti itu. Seperti itu.
Tapi tentunya kalau kita juga di pasar terus atau di kantor terus kerja terus di pabrik terus teringat ke masjid, ya itu juga nggak boleh. Makanya dalam upaya isti'an tadi, yang pertama upayakan semaksimal mungkin dengan fisik kita. Dan ketika mentok tidak mencapai target yang diinginkan, dan yang namanya sukses itu kan biasanya hanya bahasa manusia. Baik itu hanya bahasa manusia. Dalam pandangan Allah tidak ada yang namanya baik dan jelek. Tidak ada yang namanya sukses dan gagal. Ketika sukses katakan tahmid, ketika gagal katakan istirja, kan gitu. Dua-duanya baik kan? Ajaban li amril mu'mini, kata Rasulullah gitu. Keajaiban seorang mukmin itu terletak pada ketika mendapat kebaikan tahmid, bersyukur, dan ketika mendapat sesuatu yang kurang baik itu istirja, sabar. Jadi artinya bukan dari hasil atau dari prestasi yang kita capai, tetapi bagaimana proses itu kita jalani. Harus berupaya dengan semaksimal mungkin, kan gitu. Tetap prestasi memang dihargai. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat di sini umumnya, baik itu kuat finansialnya, kuat diniyahnya lebih jelas, kuat juga lobbynya, kuat pergaulannya, boleh. Dan kita melihat di Persis semuanya ada. Ada yang kuat di ilmu hisabnya, ada yang kuat di fikihnya, ada yang kuat di tafsirnya, ada yang kuat di pergaulan internasionalnya. Kita mawasan postingan Sadil dan Anas, si kemau panas wae maksudnya. Mana Facebook kan kali-kali jangan jadi Eropa di mana. Kemarin terakhir sareng Ustaz Asma sareng Pak Asro Kamarokan ya, wartawan senior gitu. Ceritanya itu perjalanan karir seseorang juga bisa jadi apa gitu kan, bisa jadi buku gitu kan. Kan katanya bukan buku, dikirimkan ke temennya, ke sahabat, ke dan Anas. Sampai bisa seperti itu. Dan itu kan bisa memotivasi generasi kadar-kadar muda kita gitu kan. Jadi jangan sampai di Ustadz dan Anas saja gitu kan. Prestasi seperti itu bisa melanglang buana dengan gratis gitu kan. Urang pun yang ka umroh kayaknya kayak masih kena nabung heula gitu kan. Ai beliau mah kemari cenah nyarioskeun Gedung Putih, ayeuna nyarioskeun Buckingham gitu kan. Ayeuna nyarioskeun deui mana gitu. Jerman, siga anu gampil gitu. Itu karena di antaranya tadi hasil ikhtiar fisik. Belajar yang sungguh-sungguh. Kami dasarnya seorang mana orang dinya kan mana Ciparai ya. Tapi bisa berprestasi di tingkat internasional. Silahkan. Islam tidak menghalang, bahkan Islam memotivasi. Silahkan. Nah, ikhris ala ma yanfa'uka. Nah, apa tadi? Bisabri. Tetapi proses semuanya itu harus dijalani dengan sabar. Tidak boleh ingin instan. Cuk-cuk yang bukan duit 1 miliar. Nanti nggak bisa kan gitu. Cuk-cuk hoyong jadi eselon berapa? 3 bisa, nggak bisa. Tahap disobri dengan sabar. Juk-juk yang kuliah di Taipei nggak bisa tuh kan gitu kan. Ibtidaiyah dulu, sanawiyah dulu, mualimin dulu baru bisa masuk itu kan. Bisa bertahapan gitu. Wasolat, tetapi jangan lupakan upaya psikis, upaya ruhani. Dan itu upaya ruhani itu kekuatan yang paling hebat. Makanya kenapa Rasulullah dalam waktu 23 tahun bisa membalikan keadaan dari asalnya umat yang sangat terbelakang menjadi umat yang terdepan. Dari jahiliyah menjadi madani. Dari yang diremehkan menjadi yang diperhitungkan. Apa itu rumusnya? Tahajud. Ya. Kumilaila. Sebab pada saat tahajud beliau bisa merumuskan, bisa mengonsep, bisa mengevaluasi apa yang terjadi pada dirinya, pada lingkungannya, pada umatnya. Hanya dengan seorang diri. Soalnya di Persis ustadznya atau seueur, kiainya atau seueur, jamaahnya atau seueur.
insya Allah kalau semuanya atau konsep yang dipakainya seperti konsep Rasulullah tadi, tidak menutup kemungkinan beberapa saat kemudian, beberapa tahun kemudian, kita pun menjadi yang terbesar dan terhebat di muka bumi ini. Janji Allah mau bohong kan? Jadi kalau kita ini umpamanya di cabang kita, di jamaah kita, silakan dievaluasi. Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahumnya udah ada belum di kita gitu kan? Ya terkadang kan antar taskil masih kena pakai truk kan gitu kan? Sesuatu yang aduh gitu kan. Bersaing sih boleh lah, gitu kan? Bersaing boleh, tetapi dalam kebaikan, musabaqah. Seperti antara Umar dengan Abu Bakar. Tetapi ketika prestasi Abu Bakar sudah lebih tinggi dari Umar, apa gitu taslim. Awas ya Abu Bakar nggak seperti itu kan? Itu urusan impak. Asagis gede setengahnya itunya sebenarnya. Datang Abu Bakar sadayana gitu. Nyesa kenal Allah jeung Rasulullah angin seleh gitu kan. Nerima. Terus juga Abu Bakar tahu gitu enggak. Itu dianjurkan atau diharapkan di taskil pun seperti itu. Silakan semuanya berprestasi. Dan insya Allah ketika kita berprestasi, bekerja keras, saya pun kebetulan di pimpinan daerah Cianjur wakil ketua gitu kan bidang keuangan lagi. Pas 4 tahun yang lalu tegaduh kantor gitu ya, tegaduh kendaraan, alhamdulillah ya gitu kan. Kamari terus aya Innova gitu kan, kantor oge terus ngadama. Malah nu terakhir wakaf masjid luasnya 1000 meter di Jalan Raya Puncak gitu. Upami dietang tanah unggul terus 2 miliaran jalan bangunan gitu. Alhamdulillah gitu kan. Jadi ketika kita berjuang di jamiah itu dengan ikhlas, berkorban gitu kan. Jadi berpikirnya jangan menang naon atau orang di jamiah jangan seperti itu gitu kan. Manya capek nahungku di jamiah teh gitu kan, tiap minggu rapat. Justru tong kapalang gitu kan. Tong kapalang. Rapat kita ada di saku, keluarkan seperti itu. Mereka itu sudah pergi dari rumahnya, taskil itu sebagian taskil sudah pergi dari rumahnya ke kantor jihad fisabilillah. Suguhan keurangan gitu. Dan Allah ngagentosanana ya. Dan itu terasa oleh kita insyaallah. Nah ini bisobri wassalat. Kalau sobri itu upaya lahiriah, harus dibarengi dengan upaya tadi as-salat. Salat itu kan dari kata wasolat, yasilu. Kita harus nyambung ke Allah gitu kan. Harus nyambung. Ya bentuknya memang tadi dengan beberapa kaifiyah. Dan salat namanya sekedap tuh kan? Ya. Tahajud ge seberapa menit kan? Gitu kan. Siganan tahajud sajam ge rada. Kantuna tarawih mah dicirian di ngomong gitu. Cirian dalam teuing kan gitu. Nah, Rasulullah itu tahajudnya itu sampai bengkak betisnya gitu kan ya. Itu tuh menunjukkan bacaan dari sanes 100 rakaat sanes. Cek Siti Aisyah, bade di Ramadan, bade di luar Ramadan, tara langkung ti 11 gitu kan. 11. Opat panjang sae. Sabung deui opat panjang sae. Tah eta nyebat panjang sae nah gitu kan. Sami aya loba opat mah urang teh nya. Ngan biasana Rasulullah mah gitu kan ba'da salat Isya kulem tah tengah malam awin kus awizidda gugah taruhlah tengah malam teh kita mah jam 12 gitu. Mun teh jam 11 bukan jam 12 jam 1 sekitar kitu. Tah ti harita teh dar weh gitu kan tahajud dugi ka kinten-kinten maca 50 surat 50 ayat di Al-Qur'an 50 ayat terus setengah jam lah di jam 11 jam 12 teh dugi ka sekitar jam 4 seberapa jam 4 jam bade tahajud 4 jam kita jangan lihat prosesnya hasilnya lihat gitu kan kita ada 4 jamnya mungkin berpikir seperti itu tapi lihat hasilnya tidak ada orang yang tidak bisa ditaklukkan oleh Rasulullah. Rasulullah memang tidak berbisnis di akhirnya, tetapi beliau bisa mencetak bisnismen yang unggul yang sejati,
yang hasil usahanya bisa membiayai berbagai ghazwah, berbagai perang, berbagai saroya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dari mana Rasul dapat kuda perang? Dari mana Rasul dapat amunisi? Dari mana Rasul dapat bekal? Perjalanan perang pada waktu itu bukan sedikit, bukan sebentar, bukan dekat. Sampai yang ke Tabuk, berapa kilo? Madinah Tabuk itu 900 km. Jarak dia kemana ya? Surabaya aja cuma 500, 2 kali no. Sampai ke itu, sampai ke Bima gitu. Jangan. Perbekalan itu harus seperti Abdurrahman bin Auf siap, Utsman bin Affan siap. Bahkan wakaf sampai sekarang itu kebun kurma siapa? Utsman bin Affan masih ada. Wakaf Utsman bin Affan, kebun kurma sampai sekarang masih ada. Sama seperti itu. Itu teh didoakan ku Rasulullah, deh kita tahu kan. Atuh jelema belet teh ku Rasulullah didoakan mah jadi pangcalakanana kan. Mun Abu Hurairah teh kan kawit mah belet teh. Pohoan si naon cenah Rasulullah teh cenah naon bieu teh didoakan ku Rasulullah langsung. Budak leutik. Pemuda ini kita namanya gitu kan. Pemuda mereka sabaraha tahun 14 15 tahun didoakan Allahumma faqihu fiddin gitu kan. Ibnu Abbas jadi ahli tafsir sampai sekarang ada yang bisa mengalahkan. Bukan kalimat doanya yang mustajab itu, tapi proses. Rekomendasi mustajabnya tuh tahajudnya ke 4 jam itu. Kita mah sekarang minta doa ke seorang tokoh anu ceneh tingnya teu gitu, jumahan lagi di Mekah gitu. Biar di dia gitu kan. Rekomendasi mustajabnya kan gitu. Maksud seperti itu. Bahkan musuh-musuh yang tadinya adidaya Romawi dan Parsi bisa bertekuk lutut sampai mereka memberikan upeti, sampai ada yang mengadakan perjanjian tidak menyerang dan sebagainya. Bahkan musuh Gerot yang dalam selimut muter gitu kan, munafikon khalison, Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai putranya yang bilang kan, Abdullah bin Abdullah, Rasul upami bade gitu kan mengeksekusi Abdullah bin Ubay, tong kubatur ku abdi, sampai seperti itu. Nah ini makanya tadi ista'inu bis-sabri was-salat, dan sholat yang paling utama setelah maktubah itu adalah sholat tahajud. Kalau sholat 5 waktu makan kita terkondisikan ku wajib danya jadi muntah sunat. Tapi kalau sunat, kalau tahajud sunat iya gitu. Gitu kan. Kayak kedap deui tungtungna teh adzan subuh gitu. Salat subuh kaberangan seperti itu. Jadi itu rumusnya itu tahajud. Jadi tingkatkan, perbaiki tahajud kita, perbaiki qiyamul lail kita. Walaupun Rasul tidak menjelaskan bahwa tahajud akan begini, tetapi fakta membuktikan. Kenyataannya seperti itu. Dan tidak ada lagi yang paling digeluti oleh Rasulullah selain qiyamul lail. Sampai di masa tuanya apa? Di riwayat Bukhari sebutkan kan? Rasulullah teh udah tua masamanya, Rasulullah manusia. Tahajudnya sambil duduk. Rakaat kahiji Baqarah sendiri katanya. 280 benar? 283 ayat ya. Gitu. 285, 285 ayat, 280 genep. Tah kira-kira 40-50 ayat ini namanya ngadeg gitu. Cahli. Kenapa? Ini juga menunjukkan ibu-ibu misalkan kalau nanti tarawehan imamnya panjang gitu kan. Bu, ai cangkeul mah calik kan. Itu dosa itu. Isin atau ada tong isin gitu daripada ke di akhir ngago goreng imamnya. Ini calik geus cangkeul mah gitu kan. Da maklumeun sadana kita sepuh gitu kan. Ngan ulah ari me himi kene atau nanti pemudi kene terus gitu atau nanti pemuda versis taraweh na diuk gitu. Udah bisa tidak amang eta mangga gitu ya uzur gitu. Apa-apa. Rasul menjelaskannya seperti itu. Jadi nggak usah beres salam mau taraweh ke masjid PPD. Jangan sampai seperti itu. Kira-kira kita duduk aja. Pas mau ruku berdiri. Tidak maklumnya siangnya capek, naon gitu tenan.
Wasta'inu bis-sabri innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah pasti ma'a di sini ma'a apa coba? Tadi nasaros sabirin masuk. Allah juga yusahibus sabirin. Allah juga memberikan taufik, memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar setelah berusaha secara maksimal baik fisik maupun psikis, baik jasmani maupun rohani. Tahajudna teureun, usahana oge teureun gitu kan. Yang kedua, komunitas muttaqin. Nah, itu yang berhak, komunitas yang mendapat ma'iyatullah. Ini tersebut di Al-Baqarah 194. Ini tentang urusan Syahrul Haram ya, bulan yang di sana ada jihad fisabilillah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullah. Kalau tadi perintahnya di kelompok sabirin adalah ista'inu, kita harus isti'an, meminta tolong kepada Allah dengan dua cara tadi, cara jasmani dan cara rohani. Yang di al-muttaqin ini, komunitas muttaqin, perintahnya adalah ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nu kumaha takwa teh? Takwa itu adalah prestasi atau puncak tertinggi keimanan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, di sini digaris bawahi wa'lamu. Dan pakailah ilmu. Jadi untuk menggapai ketakwaan itu harus pakai ilmu. Jadi nggak bisa asal takwa gitu kan, nggak bisa. Takwa yang innallaha ma'al muttaqin, takwa yang Allah akan memberi pertolongan, memberi kekuatan, memberi perhatian, itlaq, ta'yid, nusrah dan taufik. Itu takwa yang berdasarkan ilmu. Nah, salat lohor teh 4 rakaat. Ya kan iya, ilmu nata. Hadis Nabi nanu ieu. Gitu kan. Nah, make asup anggota Persis. Emangna kartu Persis laku kayak ka surga nya gitu kan, anu kitu nya. Beres tenar. Ini kan kata Rasul, kata Allah dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu kan. Kan silih dukung tidak kebaikan jeung ketakwaan. Coba lamun pabu rencai aya hak naon cenah? Akan gitu kan make ngajak-ngajak tahajud ke abdi kan gitu. Ih, pan ieu mah sesama anggota atuh kumaha itu. Atanapi kan abdi ya ketua PC. Dina kanun asasi kanun dahili kumaha itu kan. Itu berhak memberikan pembinaan gitu kan ya, nyolehkeun, ngajikeun, nyolatkeun anggotana gitu kan. Jadi idealnya mah jadi ketua PC teh gitu. Asup kaum bumi teh popoe gitu kan. Tinggal gitu teh taros gitu kan. Bila prayogi naon teh kocrek gitu kan. Anu cek cross gitu. Taroskeun ka bojona teh. Eta si akang wengi sok tahajud dara gitu. Panggil gitu. Kamu teh kan anggota Persis gitu. Ari anggota Persis teh tahajud mah naon baedahana jeung tatanggi mah. Kamu kudu beda kan gitu. Bisa seperti itu. Ya harus gitu, imam tuh seperti itu kan. Al imam muroin wa masulatun an roiyati. Dacannya di kadinya mah insyaallah gitu. Lalu itu bab iuran sami gitu kan. Jadi bukan memaksa atau bukan memajak gitu. Jadi anggota Persis kunaon teh jadi anggota wae. Kudu mayar iuran, teu pira. Ya 10.000 20.000. Kan nu ngaroko mah nya sabungkus sadinten sabarahan gitu kan gitu. Balanja ge menaik kedah KL 1 ini. Ih, justru di dieu. Hikmah dan nikmatnya berjamiah tuh di sini gitu kan. Upami balanya ka warung biasa ngan ukur transaksi gitu kan antarodin, tapi upami balanya gitu kan sesama mukmin itu saling bantu, saling dukung gitu kan. Bahkan Allah dalam ridho kedua orang yang sedang transaksi. Di ridhoanku Allah beda nanti. Jadi balanya ka warung eta sareng balanya ka L1 beda gitu kan. Aya nilai lebih. Oh, sudah lain teu hayang
Meuli aqua di Persis teh mahal. Nah disinilah para ekonom terutama di jamiah itu harus cerdas gitu. Jadi jangan sampai produk jamiah lebih mahal dari produk luar. Gitu kan. Harusnya bisa lebih murah. Karena apa? Pasarnya sudah jelas, gitu kan. Juga ikatan emosinya juga udah jelas. Kalau sampai tidak berkontribusi atau tidak ta'awun dengan lembaga yang diadakan oleh jamiah, justru jadi pertanyaan nanti kan gitu. Jadi pertanyaan, kunaon sih akang eta? Padahal harga beas teh di warung itu 10.000. Di L1 Maret 10.000. Nah, bet ngeliwat itu kan gitu. Atau turunkan bila perlu mah gitu kan. Atau pakai diskon lah gitu kan. Balanya di L1 Maret selama sebulan gratis iuran anggota. Itu boleh gitu. Boleh seperti itu dengan trik-trik seperti itu. Nah, nanti untuk kan prioritas strategi ekonomi apa? Utsman bin Affan kan dengan strategi bisa menguasai sumur teh nya. Datang kadinya sumur teh nu Yahudi, datang ke Madinah teh. Dibeli ulah gitu kan. Ah, neun saham tuh 50% gitu kan. Beli setengah nawe. Akhirnya sampai sekarang kan jadi milik kita. Nah, seperti itu. Kita kan dalam ekonomi seperti itu. Rumus ekonomi kan harus antarodin. Jadi yang kita lihat bukan antarodinnya deh. Justru para pelaku ekonomi, karena di Persis sekarang sudah ada bidang ekonomi ya. Para pelaku ekonomi harus menciptakan iklim kondusif gitu kan. Iklim kondusif sehingga umat tuh tertarik bukan hanya dengan ikatan emosional sesama Persis, tetapi juga bisa dengan margin harga, selisih harga. Jadi warung-warung Persis, produk-produk Persis baik itu air, apa gas, sekarang kemarin ngobrol dengan Hadi Oni ya, gas apa itu harus sebisa mungkin lebih murah dari produk luar. Rugi deh, pangsa pasarnya sudah jelas, sudah bisa dikalkulasi. So nanti para pemodal bisa mainnya di belanja. Dari harga jual pasti sadayana ge sami gitu kan. Enak ya. Lamun di warung itu 10.000, di L1 Maret 10.000. Sarua teu aneh kan? Tapi coba di warung itu 10.000, di L1 Maret 8.000. Hebat gitu. Cuma bagaimana para pelaku ekonomi tadi nu boga warung, oke punya kebijakan bisa menjual 9.000 bari teu rugi. Nah, Allah memberikan akal kan pada kita. Silahkan. Itu rumus ekonomi kan gitu kan. Kenapa orang berbondong-bondong ke apa? Itu teh mall gitu kan? Karena terkadang bonusnya, diskonnya gede gitu kan. Di warung mesegian ini. Mereka orang non muslim bisa seperti itu. Kenapa kita muslim nggak bisa? Hadirin. Yang selanjutnya Abu Takid tadi bil ilmi. Jadi sholat kita sudahkah dengan ilmu? Kita gunakannya atahiyat utak-utakan. Ada bapak gekil, jangan sampai seperti itu. Cari ilmunya sampai tahu. Nah hasil mah gitu. Nah kita harus tahu kan gitu kan. Nah temiluan tatangga maut, temiluan tahlilan, nah gitu kan. Ada ulangan Persis, bukan seperti itu jawabannya gitu kan. Harus ilmiah. Saum Ramadan. Sampai kan di kita sekarang mah udah beberapa kali ya gitu kan, sampai ada gejolok-gejolok yang ini hari ini, yang ini hari ini, sampai seperti itu diselesaikan dengan ilmu. Itu Dewan Hizbah sudah punya rumusan, sudah punya kaidah gitu kan. Nah terkadang keputusan itu tidak bisa 100% seperti itu. Makanya kadang PPT ngeluarkan keputusan itu seperti itu. Nah jadi adaptasi. Sada Aceng pernah kan kalau khutbah teh apa ceramah ngadongengkeun tentang singa yang berburu gitu kan. Dapat apa? Sapi, dapat domba, dapat kelinci. Nah, pas dibagiin aku kucing mah gitu kan, dicabok kucing kan. Tapi pas dibagikan ku anjing gitu kan, nu hiji kanggo sarapan pagi, kanggo tuang siang. Oh, itu seperti itu.
Kita sudah paham ya. Jadi mau di kelompok mana kita? Jadi tadi ma'iyatullah itu, ma'iyatul khosoh yang Allah berikan kepada para nabi itu bisa kita dapatkan, satu ketika kita ada di komunitas sobirin, yang kedua ketika kita ada di komunitas muttaqin, ketakwaan yang didasari dengan ilmu. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya semuanya untuk mencapai ketakwaan. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu bisa digapai dengan ibadah. Ibadah yang seperti apa yang dapat menghantarkan kepada derajat ketakwaan? Ibadah yang berdasarkan wa'lamu. Jadi kalau belum jelas ilmunya, kalau mau karek kabar mah, gitu kan. Da cek ustad itu ge, karek cek ustad itu. Gitu. Nah kecuali kalau ustad itu tuh menyebutkan, nah ini Qur'annya, ini hadisnya, cara menerjemahkannya seperti ini, cara terkadang gini kan, ayatnya sarua, gitu kan, hadisnya sarua, nah jadi beda kieu gitu kan, nu hiji teh tidak kieu, nu hiji harumai, gitu kan. Oh ternyata ada disiplin ilmu lain yang harus dipelajari selain itu. Makanya dulu pesantren Persis yang dulu itu mendalami mantik, ma'ani gitu kan, badi, bayan dan sebagainya. Itu untuk mengkaji seperti itu. Dan yang ketiga adalah komunitas muhsinin. Muhsinin yang berbuat ihsan. Ihsan secara bahasa kita tahu anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah seolah-olah dilihat oleh Allah. Tapi di sini di surat Al-Ankabut ayat 69 dikaitkan dengan jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah pasti membersamai atau beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi ihsan di sini kembali tadi kepada jihad. Jadi ihsan yang terbaik itu adalah jihad. Wabil walidaini ihsan. Ihsan kan? Kepada ibu bapak juga ihsan. Tetapi itu tidak bisa mengalahkan jihad fi sabilillah. Ya kan? Ketika keinginan orang tua menyelisihi Allah dan Rasulnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa biki ilmun fala tuti'huma. Pilih Allah. Makanya jihad fisabilillah lebih utama. Nah gitu. Jadi mau ke kelompok mana kita masuk silahkan. Mau muhsinin. Muhsinin itu ya tadi yang orang-orang berjihad fina. Jihad itu kan dari kalimat jahada, sungguh-sungguh. Artinya kita mesti bersungguh-sungguh fina di jalan Allah. Dan jalan Allah itu jalan yang mendukung terhadap agama Allah itu banyak. Makanya di Taskil ada bidgar pendidikan. Itu sabilillah di bidang pendidikan. Ada bidgar dakwah. Sabilillah di pengajian, di tabligh. Ada bidgar haji, sabilillah. Ada bidgar SDMO gitu kan ya. Manusia dan organisasi. Jadi berjihad membenahi para anggota dan berjihad membenahi jamiah. Berjihad di bidgar perzakatan, gitu kan? Sehingga tertib. Nah, sekarang kan aturannya seperti ini. Bidgar zakat tukang ngeprak-ngeprakna, anu nyangapanana PZU kan sekarang gitu kan? Jadi sekarang tidak dibenarkan bidgar zakat mengambil. Beda dengan dulu sudah ada undang-undangnya sekarang ya. Bidgar zakat, makanya silahkan bidgar zakat terus memberikan pencerahan, menganjurkan, tetapi untuk penerimaan justru lebih selamat gitu kan. Jangan sampai terjadi kita clash antara bidgar zakat dengan PZU, nggak boleh gitu kan, nggak boleh. Alhamdulillah di Cianjur sudah seperti itu, bidgar zakat dengan PZU sudah matching gitu kan, sudah. Jadi nanti kebutuhan di jamiah silahkan disodorkan ke PZU. Dari mana dia atau itu menang nyokotnya gitu kan. Saudara yang di PZU. Nanti PZU yang akan mendanai jamiah. Ya kan? Akan mendanai jamiah dari hasil zakat, infak, sedekah tadi. Nah, tadi ketika kita berzakat ke jamiah itu lebih selamat daripada